setelah sampai di setengah perjalanan, jadi udah sampai di dalam ferry, si korban ini si agent ini ataupun calo ini bilang ke korban, di sana nggak jadi kerja, udah nggak ada tempat kosong. Berubah lagi ya, berubah di tengah jalan. Jadi si korban ini tanya, saya bekerja di mana? Ya udah, kamu kerja di pembantu rumah. Ya, orang apa? Orang Islam, orang Melayu. Tapi setelah sampai ke sana bukan. Bahkan si korban ini sekarang kita bisa hubungi, bahkan di dalam kamarnya sekalian tidurnya sama anjing. Dung tang gedang dang dang daga daga dum gedam dam dam dung tang daga daga dum tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal podcast Pro Justisia. Satu podcast ini gagas oleh Kantor Hukum Milpana Rekan untuk memberikan edukasi ke masyarakat luas. Hari ini hadir bersama kami seseorang yang sangat paham dan dekat dengan human trafficking atau istilah sederhananya perdagangan manusia. Mungkin istilah itu sudah kerap kita dengar dan bahkan sering kita baca di media. Tapi kami akan menyajikan informasi dari sudut pandang yang berbeda karena kami mempunyai seseorang yang sudah berjibaku, sudah lama melakukan advokasi di bidang human trafficking ini. Bang Haikal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Haikal, kita pernah ketemu di Malaysia pada saat kita menjemput satu orang TKW yang mengalami sakit lama di Malaysia. Bang Haikal ini berdasarkan informasi yang saya dengar sebagai ketua masyarakat Biren Bersatu Aceh Malaysia, ya. Betul Bang ya? Oke, bisa jelaskan apa sebenarnya organisasi masyarakat Biren Bersatu Aceh Malaysia itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada buat satu persatuan, tujuan kita satu, saling membantu. Oke. Yang musibah di perantauan, kecelakaan, jatuh dari bangunan, dari segi apapun, insya Allah kita akan mencoba untuk membantu sesama kita. Kita tidak pandang bulu ini Aceh mana enggak, kita bersatu. Jadi kenapa dinamakan Biren Bersatu? Asal mulanya yang buat hanya orang-orang Biren. Inisiatornya Ya, orang Biren. ya. Oke. Jadi penggerak utamanya Biren. Oke. Jadi sampai kita meluas, ruang lingkupnya sampai ke seluruh Aceh. Oke, meskipun namanya Biren, tapi wilayah kerjanya itu untuk semua masyarakat Aceh yang ada di Malaysia. Masyarakat Aceh, termasuk pernah juga yang bukan dari Aceh, dari Pulau Madura kita pernah melakukan sosial juga, dari Sumatera pun pernah. Berarti ini sudah menjangkau Nusantara ya? Ya. Baik, memang Bang Haikal ini sebagai sosok muda yang saya kira sangat care terhadap isu-isu ini. Pertanyaan saya, apa sebenarnya yang memotivasi Abang untuk masuk ke isu yang sebenarnya bukan isu muda ya? Karena kan ada risiko-risiko. Iya. Kita tahu human trafficking kejahatan antar negara, Iya. kejahatan yang disusun sangat rapi, modusnya tidak bisa kita gali secara sederhana. Apa motivasi Abang, Bang? Ya, sebenarnya kalau kita udah masuk ke dalam di bidang sosial, itu informasinya kita nggak usah gali datang sendiri. Oke. Jadi setiap ada persoalan warga kita kan selalu menerima laporan dari warga. Iya. Oke, ini saya disiksa oleh majikan. Disiksa oleh majikan. Disiksa majikan. Ada juga yang kita pernah dapat laporan, bahkan udah selesai kasus itu bersama Bang Asrizal Haji Asrami, DPRA, Anggota legislatif DPRA, kita ya. di PRA. Kita pernah tangani kasus Lili Herwati ya. Bekerja selama 8 tahun tanpa digaji. Nggak ada 8 gaji. tahun tidak digaji. Tidak digaji sama sekali. Profesinya sebagai pembantu rumah. pembantu rumah tangga. Iya. Oke. Jadi kita karena udah sering tangani kasus itu, jadi kasus yang lain bermunculan. Oke. Jadi ada yang lari udah cari informasikan kita. Kita tanya, kamu kasus apa? Setelah cerita, kita selidiki, ujung-ujungnya mereka dibawa oleh agen yang nggak resmi. Oke.
dengan dijanjikan ya udah kamu bekerja di sektor pembantu rumah ataupun di warung-warung, tapi setelah dia bekerja bertahun-tahun lamanya mereka nggak dapat gaji. Kenapa nggak dapat gaji? Si agent ini dah menjual mereka kepada majikan. Oke, contoh nih, saya yang bawa nih, saya udah komunikasi dengan majikan di sana, udah berapa ribu, 20.000, ya udah saya terima uang 20.000, 20.000 ringgit Malaysia. Si korban ini bekerja selamanya tanpa dibayar gaji. Berapa jumlah masyarakat Aceh yang ada di Malaysia sampai dengan saat ini? Setahu saya, seingat saya, berdasarkan hasil data di kita waktu COVID pandemi, kita kan selalu ngantar sembako untuk warga kita di sana. Lebih kurang dalam 650.000 jiwa. Itu legal dan tidak ilegal. Legal dan ilegal. 650.000 jiwa itu kalau misalnya kita presentasikan dengan jumlah masyarakat Aceh yang ada di Aceh, mungkin hampir berapa ya? 10% lebih. Karena masyarakat kita mungkin sekitar 5 jutaan ya. Nah, 650.000 jiwa itu terbesar itu di wilayah mana? Lembah Kelang itu Selangor dengan Kuala Lumpur. Dan profesi mereka sebagai apa? Sebagian besar berniaga. Ini dialek Bang Haikal sudah sangat Melayu ya. Berniaga tuh jualan dagang ya. Kalau bahasa kita dagang ya. Dagang. Ya. Sudah berapa lama Abang di Malaysia? Lebih kurang dalam 14 tahun. Jalan 15 tahun. 15 tahun di Malaysia. Berarti Abang pertama sekali ke Malaysia di umur? Masih belasan tahun. Abang juga pernah di mentor fikih? Enggak. Enggak. Apa? Abang sendiri apa dasar datang ke Malaysia? Ya, kita mencoba untuk merubah kehidupan. Kita mau lebih hari ini kita kan boleh dibilang di Aceh kan lapangan kerjanya sempit. Lapangan kerja sempit, jadi sehingga ya udah kita coba aja di negara orang. Nah, tapi kan gini nih, Abang di umur belasan tahun itu pasti kan anak-anak di usia belasan tahun itu belum tentu tahu tuh tentang Malaysia, tentang luar negeri ya. Pertanyaan saya, dari mana Abang tahu Malaysia di umur Abang yang 11 tahun kemarin? Saya ramai keluarga di sana. Berarti keluarga Abang juga pernah? Iya. Dan masih di sana? Masih di sana. Masih di sana. Jadi dari keberhasilan keluarga, kemudian itu menginspirasi Abang dan datang ke sana. Itu formal atau ilegal? Formal. Formal ya. Visa apa? Permit kalau dulu. Iya. Permit ya? Ya, permit, ada izin untuk bekerja. Permit itu izin untuk bekerja. Ya. Beda sama paspor. Kalau paspor itu tetap sama, tapi izinnya kan lain. Dia ada visa hanya untuk belajar, ada visa untuk bekerja, dan visa untuk nancong. Nah, sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, saya pernah membaca satu media cetak lokal ya di Aceh. Abang bersama dengan 2 orang anak perempuan ya. Itu Abang bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Ini kasus yang kesekian kalinya. Kesekian kali apakah ratusan, puluhan? Mungkin belasan. Belasan. Pertengahan tahun 2020, saya bersama kawan ataupun sahabat saya, Datuk Haji Man. Saya kenal beliau. Itu penasehat kita di dalam organisasi. Kita pernah juga menyelamatkan di tempat pelacuran. Langsung di tempat pelacuran kita datang. Jadi mereka ini dijebak oleh kawan-kawan sendiri, bukan orang lain. Orang dekat sendiri yang menjebak. Jadi karena beliau nggak punya kerja, mencari informasi di mana ada lowongan kerja. Setelah deal kita bekerja. Setelah sampai langsung dikurung. Jadi dengan terpaksanya mereka tetap bekerja di tempat pelacuran. Jadi setelah kita negosiasi dengan mafia-mafia itu, ya udah saya beli, kamu mau jual saya beli. Jadi Abang mengambil dia dari tempat pelacuran dengan cara membeli. Membeli itu mungkin lebih tepat, Abang menebus mereka. Ya, kita menebus karena mafia mereka ini menjual. Karena si korban ini memang nggak mau bekerja. Itu bukan tempat dia bekerja, karena merasa ini bukan tempat dia. Mereka ini memberontak, nggak mau bekerja.
Nah, setelah itu dengan dibawa ancaman, kalau kamu nggak mau bekerja di sini, saya akan jual kamu ke nih ataupun ke si A. Ya udah, kita dapat informasi dari keluarga korban berapa harga, kita tebus. Jadi mereka ini dijebak oleh kawan-kawan sendiri, bukan orang lain. Dan mereka proses penebusannya apa? Kita punya uang bisa kita beli langsung atau ada? Enggak, kita langsung. Jadi yang kasus yang terbaru ini berlakunya di pertengahan bulan Desember ya, 2020, tahun 2022. Saya dapat satu informasi bahwa ada warga kita boleh dikatakan umurnya masih belasan tahun. Masih usia sekolah? Ya. Dibawa oleh agent ataupun kawan. Nah, kita pun lagi gali informasi siapa yang bawa dia. Setelah kita jumpa dengan korban, kita bertemu dengan korban, kita interogasi apa yang berlaku. Jadi setelah kita tahu informasinya yang benar begini kejadiannya, kita carikan informasi ke tempat lain, benar nggak ada nih korban. Jadi setelah kita gali informasi semua, ya dia korban. Bahkan yang bawa dia ke sana pun seorang boleh dibilang selebgram ya. Selebgram di Malaysia? Di Indonesia, di Aceh. Selebgram di Aceh? Di Aceh. Jadi maksudnya selebgram itu dia sebagai penghubung antara Aceh Malaysia? Iya, penghubung Aceh Malaysia. Bahkan si korban ini umurnya kan masih belasan tahun. Buat paspornya bukan di Aceh, dia buat paspornya di Batam. KTP-nya? Hanya bermodalkan KTP. Sebenarnya tidak boleh buat paspor di daerah yang berbeda? Enggak, sebenarnya kan nggak boleh, kan masih di Aceh. Kecuali dia ada mendapatkan surat pindah ya. Dapat surat pindah, dia menetap, contoh saya ini warga Birun, saya menetap di Banda Aceh. Ya udah, saya buat di Banda Aceh. Karena saya kan ada surat keterangan. Menarik ini. Paspor itu kan produk ataupun dokumen negara. Artinya tidak mungkin paspor itu keluar secara aturan, tidak boleh kan? Karena dia masyarakat Aceh, harusnya keluar dari imigrasi Aceh, tidak boleh dari imigrasi Biru. Pertanyaan saya, apakah ada indikasi dari pihak ataupun oknum tertentu yang mempersiapkan paspor itu dari pihak internal pemerintah misalnya? Menurut informasi yang saya dapat, saya sempat wawancara juga korban. Dari mana kamu dapatkan paspor? Dan kasus ini saya sudah melapor di KBRI. Bahkan setiap KBRI kita yang di Kuala Lumpur. Setiap yang kasus menyangkut warga kita, saya selalu buat laporan di KBRI. Setiap kegiatan yang kita buat ini terpantau oleh KBRI. Jadi pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada KBRI Kuala Lumpur yang selalu membantu ataupun selalu menolong warga kita yang ada di sana. Ya, saya juga sangat pengalaman kita ke sana kemarin beberapa hari lalu ketika beliau menerima kita datang dengan rombongan, itu sangat luar biasa ya. Ya, silakan. Saya pernah melapor kasus yang terbaru ini ke KBRI. Bahkan kita tahu informasi dari mana dia dapatkan paspor, pengakuan korban, mereka ada calo ya yang di Batam menyerahkan dokumen kepada calo lah yang membuat. Dan calo itu pasti dari orang dalam? Ya, saya yakin. Artinya tadi ada selebgram, kemudian ada calo, kemudian ada agen lagi. Ya. Dan kasus ini saya sudah lapor berkali-kali ke KBRI. Insya Allah KBRI merespon dengan baik dan kita akan kita proses siapa yang terlibat. Itu janji Pak Hermanto. Pak Hermanto di KBRI. Karena apa? Saya melihat di lapangan. Saya ini orang lapangan. Setiap berkasus, yang pastinya saya tahu nih siapa pemainnya. Yang terbaru kemarin itu ibu-ibu bersama anaknya
warga kita, warga Aceh Tamiang. Warga Citami. Itu 3 orang. Kakak sama adik dan anaknya. Jadi keponakannya ya. Kakaknya udah selamat, ibunya udah kita selamatkan. Sekarang anaknya sudah berapa bulan kita tidak tahu di mana keberadaannya. Oke. Kalau yang membawa itu agen juga, agen yang nggak resmi. Jadi setelah kita gali informasi dari ibu korban dan ibunya korban juga ini, berapa dijual. Jadi si korban ini pernah bertanya ke majikan, berapa saya dijual? 12.000 ringgit per kepala. Oke. Pertanyaannya, tadi kan anak-anak, Iya. mereka mungkin belum punya satu perspektif Iya. ataupun satu pemahaman tentang human trafficking. Ini kan tadi abang sampaikan ada ibu-ibu. Iya. Ya. Apakah mereka sadar bahwa mereka ingin diperjualbelikan dan mereka setuju, atau mereka dimanipulasi? Manipulasi. Kebanyakan korban yang kita wawancara, semua mereka dijanjikan, ya udah kamu datang ke Malaysia, kamu akan bekerja di toko pakaian. Oke. Di tempat di restoran. Jadi setelah sampai ke sana nggak sesuai. Oke. Dan mereka bekerja nggak ada gaji karena apa? Mereka sudah dijual. Artinya ketika dijual selesai, tidak Selesai. ada penghasilan apapun. Nggak ada. Itu salah satu risiko ketika orang yang diperdagangkan, Iya. manusia yang diperdagangkan, tidak ada gaji yang mereka peroleh. Iya. Karena gajinya udah diambil sama agent oleh saya nih, orang tengah. Berarti ini sama seperti, maaf cakap, seperti masa-masa jahiliyah ya, Iya. ketika manusia diperjualbelikan, Iya, ketika benar. budak masih Benar. eksis. Jadi yang kita mau sampaikan ini yang terbaru. Saya tadi jam 5 sore, tapi saya belum dalami kasusnya. Tengku Bukhari ataupun Ketua Suba Sosialisasi Ummah Bansigong Aceh. Oke. Beliau ada juga mengirimkan video ke saya. Kasus human trafficking juga baru terjadi tadi sore. Sekarang sudah diselamatkan Tadi sore. tadi sore. Oke. Tapi siapa pelakunya kita belum dalami. Tapi alhamdulillah korban sudah selamat. Ada di tangan orang tua kita yang di Kuala Lumpur. Bang Heka, kan kerja abang kan sama seperti kerja-kerja aparat penegak hukum, ya. Tapi abang sebagai masyarakat sipil biasa, Iya. ya. Kalau aparat penegak hukum, mungkin mereka punya risiko-risiko tertentu yang mereka alami, itu bagian dari profesi mereka, Iya. itu risiko profesi. Abang tidak mengkhawatirkan, karena kan kita paham bagaimana mereka Iya. bekerja ya. Tadi seperti selebgram, saya juga membaca salah satu komentar di media online ya, yang menyebutkan bahwa saya tidak terlibat macam. Nah, pertanyaan saya, abang tidak ngeri atau tidak merasa takut dengan itu? Atau abang tidak, sudah ini soal kemanusiaan sih, saya happy saja. Ya, benar seperti abang bilang tadi. Ini menyangkut kemanusiaan dan marwah bangsa Aceh. Dan Marwah itu kita. alasan kenapa abang tidak Iya. takut. Orang-orang tua kita dulu lebih ngeri lagi ancaman daripada kita. Oke. Dan saya pernah juga diancam. Jadi Dari? saya pernah diancam. No, Iya. maksudnya pengancaman itu dari siapa dan kapan? Ya dulu sudah lama. Sudah lama, Ya oke. nggak usah ikut campur lah. Nggak usah ikut campur, ini kerja. Pasti pihak yang dirugikan. Ya, dari pihak yang kita lapor ya. Saya rasa nggak ada masalah. Saya nggak takut. Karena apa yang saya buat nih demi masyarakat kita. Oke. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Iya. Kita ini kan yang kita mau sekarang bebas dari mafia-mafia itu. Oke. Jadi itu spirit yang membuat abang berani dalam bahasa lain itu ya tidak takut apapun. Padahal abang paham resiko. Iya. Bahkan saya kalau pulang ke rumah kan nggak boleh langsung pulang. Saya kan ada keluarga. Segitunya? Ya, saya ada keluarga. Saya kalau pulang ke rumah nggak langsung pulang. Kita Di mau di Aceh ataupun di Malaysia. Oke. Dan kenapa saya walaupun saya tahu nih resikonya besar. Kenapa? Setiap saya jumpa ulama, saya pernah jumpa ulama. Bahkan dia tanya gimana, saya ceritakan tetap jalan.
Jadi dukungan ini ada dari Tengku, dari ulama, penegak hukum, dari KBRI. KBRI itu sepenuhnya mendukung kegiatan kita. Oke. Ya, karena memang kerja seperti ini tidak mungkin kita sendiri ya. Harus ada keterlibatan semua pihak. Nah, berkaitan sama itu, kita kan sebagai katakanlah proses pendidikan Menteri Fikri ini kan juga harus dikoordinasikan dengan pemerintah Aceh yang berada di sini ya. Nggak mungkin kalau misalnya mereka tidak dicegah di sini, kita nggak cukup energi untuk mencegah mereka di sana. Pertanyaan saya bagaimana? Apakah belum pernah memberikan informasi atau mengkomunikasikan hal ini? Karena ini kan soal extraordinary crime, soal kejahatan yang luar biasa. Kalau dari saya nggak pernah. Cuma saya selalu bersuara di media. Saya selalu bersuara di media. Luar biasa viral, Abang. Jadi kemungkinan kawan-kawan lain, termasuk Tengku Bukhari dari Subah ya, Ketua Subah dan kawan-kawan lain selalu mungkin menginformasikan kepada pihak pemerintah. Jadi gimana? Saya tengok semakin hari bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Apa penyebab itu, Pak? Harusnya kan. Jadi tidak. Saya selalu ini bukan arahan ya, bukan perintah ya, tapi saya memohon kepada pihak imigrasi ataupun pemerintah. Imigrasi mana? Imigrasi Aceh khususnya, mohon diperketat pembuatan paspor bagi yang anak-anak gadis ya, kalau boleh di saat pembuatan paspor didampingi oleh wali, ibu, orang tua kandung ataupun ayah kandung ataupun abang kandung. Jangan dapat surat ya udah langsung lepas, itu bahaya. Artinya pihak imigrasi benar-benar melakukan cross check ya. Kalau boleh di pintu keluar ke negara lain itu kalau boleh disaring lah apa yang ke Malaysia, karena saya pernah dapat 1 hari 2 hari di Malaysia pulang, kerjanya apa kita tahu. Apa Bang? Saya nggak tahu Bang kerjanya apa. Iya, bisnis ya, kita tahu apa ini. Jadi kita nggak ada wewenang kalau ya dari segi itu kita nggak ada wewenang untuk mencegah dia. Cuma kita hanya menasihat itu jangan, ini jangan, itu aja. Kalau misal imigrasi katakanlah di sini bisa memperketat itu, ini kan portal pertama ya, pintu masuk, pintu keluar ya, dari kita yang imigrasi. Nah, selain pihak imigrasi, pihak mana lagi yang harus memperketat sehingga minimal bisa mengurangi atau mengurai soal human trafficking ini? Ya, penegak hukum lah. Penegak hukum khususnya di Aceh. Tapi alhamdulillah setiap ada laporan pasti diteruskan. Respon mereka cepat. Direspon. Gitu ya. Jadi, termasuk yang kemarin itu kasus penyiksaan. Jadi si korban ini lari. Setelah lari, penyiksaan oleh majikan. Kita lapor. Alhamdulillah pihak Kapolda dari penegak hukum kita dari Polda Aceh langsung tanggapi. Ya. Tadi kan saya dengar, kalau saya simak itu hampir sebagian besar orang yang bekerja di rumah tangga, karena mau menyebutkan istilah majikan. Tapi dalam bayangan masyarakat kita, yang namanya TKI itu bekerja di satu industri, bekerja di satu perusahaan, mereka punya bisa establis lah, bisa hidup di sana. Tapi yang Pak sampaikan tidak di industri. Pertanyaan saya, masyarakat Aceh yang datang dengan cara resmi, dengan cara legal, itu ada tidak yang bekerja di tempat-tempat yang memang itu besar, munafik misalnya? Kurang. Kebanyakan saya yang ada, bukan nggak ada. Tapi kebanyakan yang saya dapat, mereka ini dibawa oleh calu ataupun orang tengah, itu dimanipulasi. Contoh ya udah bekerja seperti saya bilang tadi. Nah, jadi dijanjikan di sini, tapi kejadiannya nggak seperti itu. Bahkan kita pernah hubungi si calu ini, kita nasihatkan jangan. Kalau kamu akan bawa pekerja ke sana, kalau boleh jangan diserahkan kepada yang bukan non Islam. Ini si korban ataupun yang akan bekerja ke Malaysia,
mereka kan sejahat apapun kita orang Islam, setahun sekali pasti ada keinginan untuk sembahyang. Oke. Jadi kalau boleh dia boleh dibawa, kita nggak melarang. Sekarang kerjanya jelas. Oke. Dia di sana secara legal. Taruhlah di tempat yang benar. Karena yang terbaru nih, ini baru 2 bulan ya. Dijanjikan pertama bekerja di sektor jualan ya. Oke. Jualan. Setelah sampai di setengah perjalanan, jadi udah sampai di dalam ferry, si korban ini si agent ini ataupun calo ini bilang ke korban, di sana nggak jadi kerja, udah nggak ada tempat kosong. Berubah lagi Ya, berubah. di tengah jalan. Jadi si korban ini tanya, saya bekerja di mana? Ya udah, kamu kerja di pembantu rumah. Ya, orang apa? Orang Islam, orang Melayu. Tapi setelah sampai ke sana bukan. Bahkan si korban ini sekarang kita bisa hubungi. Bahkan di dalam kamarnya sekalian tidurnya sama anjing. Tidur sekamar dengan anjing? Iya. Gimana dia mau sembahyang? Sedangkan yang si majikan ataupun bosnya, kalau kamu mau sembahyang udah sembahyang. Mau gimana sembahyang, tidurnya sama anjing. Sehingga memutuskan lari. Iya. Tapi pemerintah Malaysia sendiri ketika menghadapi kasus seperti ini, apakah si majikan itu juga ditangkap ataupun Ditangkap. Alhamdulillah, pihak kerajaan Malaysia setiap ada laporan kita selalu bergerak dengan cepat. Akan diproses. Ada satu pertanyaan. Kita kan agak susah membedakan ketika orang Malaysia itu, karena kan sebagian orang kita datang sana berobat, ya kan? Sakit kemudian ingin berobat ke Penang misalnya. Kalau dari melihat secara fisik kan kita nggak bisa bedakan nih, apakah dia datang untuk bekerja, untuk berwisata atau berobat? Mohon maaf Bang, Iya. mungkin kalau kami kan udah jadi makanan setiap hari ya. Oke. Ya, Nah, jadi kami ini iya. juga Bang Roser nih, Iya. supaya kami juga tahu bagaimana Jadi, cara melihat mereka. kita karena kegiatan kita setiap hari di situ, jadi kita melihat gaya orangnya udah tahu ini pelancong. Oke. Dari gestur mereka orang sudah tahu. Ya, dari penampilannya ini pekerja nih. Oh, ini mafia nih, kita udah tahu. Oke. Tengok dari posturnya kita udah tahu ini apa ini. Oke. Dan itu kemudian langsung proses lapor ke Iya, kedutaan. kedutaan. Oke. Nah, ini kan yang dikorban anak-anak kita nih Bang, Iya. ya kan, adik-adik kita lah, generasi muda di Aceh. Kira-kira pesan Abang ke orang yang akan bekerja di Malaysia, ini kan pesan yang kita sampaikan, Abang, saya dan semua pihak itu kan kalah. Iya. Kalahnya kenapa? Karena mereka menjanjikan materi. Orang yang seperti tidak masukkan agen penyalur itu langsung menjanjikan materi. Iya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membersihkan kepala mereka bahwa kalau ditipu, diiming-imingi oleh pihak tertentu itu jangan terima. Apa yang bisa kita lakukan? Sampaikan. Pesan saya khususnya untuk warga Aceh, kita datang ke Malaysia untuk merantau, kita nggak bisa melarang. Karena apa? Di Aceh sangat sempit lapangan kerja, jadi nggak mungkin kita larang. Itu. Iya. Oke. Kita larang memang nggak mungkin, karena apa? Pekerjaan di Aceh, lapangan kerja memang sangat sempit. Oke. Jadi kalau boleh datang ke negara manapun dengan jalur yang resmi. Itu. Dan kalau seandainya bekerja di PT, walaupun di sektor pembantu rumah ini ada PT-nya juga, ya ikut jalur yang resmi. Jangan melalui agen ataupun jalur. Oke. Itu pesan kita. Oke. Artinya kalau agen resmi itu kan juga ada jalur TKI Ya, yang ada. berbadan hukum ya, Ya, resmi ya, resmi. bukan orang per orang. Bukan. Itu salah satu ciri Ya. untuk membedakan mana yang TKI resmi dan tidak resmi. Ini kalau mereka datang melalui jalur, seandainya kan ini banyak yang kita hadapi Bang. Seperti kadang-kadang sampai sana menikah Dengan sesama kita, kadang sesama Aceh kita menikah. Oke. Kecelakaan atau apa itu asuransinya nggak ada. Kadang-kadang kita kan banyak kendala juga. Oke. Jadi kalau ikut melalui perusahaan, melalui PT, itu akan ditanggung, asuransinya ada.
Oke, artinya kalau resmi semuanya terjamin. Semua ditanggung. Ada, kalau saya kira tuh ada asuransi kesehatan, Iya. tenaga kerja itu Iya. terjamin ya, Terjamin. tapi tidak untuk ilegal. Ilegal. Bahkan tidak Bang sampaikan untuk yang ilegal tadi tidak ada gaji sama sekali, Iya. bahkan hidup dengan anjing. Iya. Informasi itu mungkin tidak sampai ke masyarakat kita. Iya. Dalam asumsi mereka, Malaysia lebih maju, ya kan? Malaysia itu lebih mudah dapat uang, Iya. Malaysia itu lebih lebih banyak membutuhkan kita Lebih sendiri. lebih hijau lah ya. Lebih hijau. Iya. Nah, ini kan sama tuh kayak satu pepatah. Kalau saya tidak salah, hujan batu di negeri orang dan hujan Bukan hujan batu di negeri sendiri, Oke. hujan emas di negeri orang ya. apa Iya. yang paham? Baik. Jadi kita cuma bisa nasihat Pak. Kalau boleh dengan mudah terpengaruh dengan kita tengok gaya kehidupan mereka di sana. Jadi enggak seenak yang kita bayangkan. Oke. Jadi informasi ini kan ya kebiasaan kita lah. Ini kan salah satu fenomena kita. Melihat sesuatu yang di medsos itu sudah seakan benar. Melihat selebgram itu dengan emas yang banyak, mereka punya penampilan yang menarik. Itu kan juga menjadi cara yang menghipnotis. Iya. Oke. Ini bahkan yang pelaku-pelakunya ini, saya dapat informasi dari korban. Ini ada pengancaman. Korban yang abang Yang terbaru. advokasi yang di Yang terbaru. media cetak Itu yang yang diwawancara oleh Pak Sandra Ali ya, Ketua DPR Besar. Ketua DPR besar. Ya. Jadi bahkan si pelaku ini berani-beraninya mengancam, kalau kamu berani teruskan ini, saya pun ada orang di belakang, saya banyak uang katanya, gak ada siapa yang boleh tangkap saya. Itu Dia langsung hubungi apa? dia hubungi korban. Oke, korban. Itu korban buat pengakuannya di depan saya dan di depan Pak Ketua. Oke. Ya. Jadi saya banyak uang. Saya banyak uang dan saya ada orang di belakang. Iya. Ya, kita paham maknanya apa ya, kita paham pesannya apa. Oke, nah berarti keluarga korban sendiri itu juga berisiko Bang ya ketika Ya, mungkin ada sedikit gangguan dari pihak bandit ini untuk keluarganya, sehingga Oke. setelah saya jumpa dengan keluarga korban, kalau boleh jangan diteruskan. Saya rasa, menurut saya tengok dari raut wajahnya ini ada tekanan. oke, Ya. nampak saya respon Kenapa? Kita dia ada tekanan ini, karena dia kalau boleh nggak usah dilapor. Oke. Ya udah kita diam-diam aja, kan nggak boleh gitu. Karena apa? Dengan munculnya satu korban yang buat laporan ini, mungkin dengan nggak sengajanya menyelamatkan ribuan korban yang lain. Oke, bisa mengungkap korban-korban Iya. lain ya, yang belum terungkap gitu ya. Ini yang terbongkar kan hanya segelintir. Oke, Nah, jadi induknya kita belum dapat. Ini kan yang dapat ini kan masih kroco-kroco. kroco-kroconya. Dan yang tadi abang yang diwawancari tadi itu posisinya di sini atau masih di Malaysia? Di Malaysia. Di Malaysia, belum bisa kembali ke Aceh. Insya Allah dengan izin Allah dalam bulan ini akan kita pulangkan. Akan kita bawa pulang. Oke, luar biasa ya apa sudah Bang Eka lakukan. Terakhir Bang, ini abang kan juga pastilah punya bisnis lain, Ya. punya usaha lain. Kalau boleh saya tahu apa tuh? Saya kalau di tempat kita jualan. Iya. Jualan apa Bang? Kedai runcit, ataupun boleh disebutkan grosir ya. Grosir. Grosir. Kalau istilah Malaysianya apa? Kedai runcit. Kedai runcit. Iya. Kedai runcit ya, grosir ya. Itu bisnis yang membangun di Malaysia Ya. dari 1 atau 2 tahun. Dari 2017. Dari 2017. Artinya abang juga berusaha di sana dan sekarang sudah sukses ya. Dan apa yang abang lakukan sekarang itu bagian dari tanggung jawab sebagai putra Aceh. Ya. Ingin menjaga generasi kita. Baik Bang, mungkin ada penyampaian terakhir closing statement dari abang. Jadi penyampaian saya terutama terima kasih kepada KBRI Kuala Lumpur Ya. yang selalu membantu setiap ada persoalan warga kita di sana, khususnya Aceh, umumnya Indonesia. Jadi setiap ada persoalan kita, KBRI Kuala Lumpur selalu ada. Jadi enggak harus siang, malam pun 24 jam selalu ada. Mereka Setiap selalu ada laporan kita. Oke. Dan KBRI
banyak yang banyak menolong warga kita di sana terjerat kasus hukum. KBRI selalu mendampingi. Dan terima kasih juga kepada orang tua saya atau orang tua kita yang ada di Malaysia, khususnya yang bergabung di organisasi sosial seperti Tengku Bukhari, ada Datuk Haji Mansur, orang tua kita di sana, dan Datuk Eko Walid. Sebagai penasehat Bidang Bersatu. Meskipun sudah closing statement, tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal saya, Bang. Kalau misalnya kita bedakan jalur ya, jalur darat, jalur udara, jalur laut, kira-kira human trafficking itu terjadi paling besar jalur apa? Nah, ini abang sudah tutup ya, tapi saya tanya karena ada hal yang masih mengganjal. Kalau untuk jalurnya, ya. Kebanyakan kalau untuk pembantu rumah ataupun pekerja kasar, buruh kasar, itu melalui jalan darat, laut. Jalan laut, pelabuhan, karena saya juga pernah dengar. Pelabuhan. Ya. Itu datangnya secara resmi. Iya. Tapi saya pernah dengar ada sebagian yang katanya dibawa ke bot, kemudian di tengah laut mereka akan ditransfer ke bot yang lain. Itu secara ilegal. Itu ilegal. Ini datang secara resmi sebagai pelancong. Jadi kalau untuk seperti yang untuk disalurkan di tempat pelacuran, mereka kebanyakan melalui udara. Kalau tempat pelacuran melalui udara. Ya. Kalau bantu rumah tangga? Kebanyakan dari laut. Dari laut. Ya. Kalau yang datang dari jalur laut tapi pakai bot, kemudian singgah di rawa-rawa juga ada kan? Itu ada, tapi sangat sedikit yang bekerja di sektor itu. Baik Bang, menarik. Ya, Bang Haikal, terima kasih Bang. Saya tahu Abang sangat sibuk ya, dan besok rencana juga kembali ke Malaysia. Siap. Ya, semoga sukses di sana, dan apa yang Bang lakukan menurut itu ada penerusnya Bang. Ada orang lain yang juga tidak hanya sekedar saya bantu tapi kemudian dilupa. Ya kan? Karena yang kita butuhkan sekarang dukungan konkret. Gitu. Baik, Bang Haikal, terima kasih sudah datang ke tempat kita, podcast Forum Justisia, dan ini adalah tayangan perdana. Suatu kehormatan bagi kita Abang bisa memberikan informasi. Mudah-mudahan ini cara kita memberantas human trafficking. Setuju Bang ya? Setuju. Terima kasih semua teman-teman, sahabat podcast Forum Justisia yang sudah mendengar. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita untuk memberantas perdagangan manusia. Karena prinsipnya manusia bukan untuk diperdagangkan. Manusia ini sebagai sebuah entitas, dia harusnya punya cara, punya metode untuk menghidupi dirinya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dan tentu saja dengan cara yang manusiawi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dum daga dum tung Pro Justisia.